Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Sekar Hayani Nuramadani dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di video ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang pendidikan merupakan sosialisasi atau proses menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UAS dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dedi Supriyadi, MSc MPD. Semoga video ini bermanfaat ya. Yuk, langsung aja. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman yang diiringi dengan arus global membuat manusia harus lebih kompetitif dalam menjalani hidupnya. Karena daya tingkat saingannya tuh lebih ketat, semakin tinggi, bukan hanya antar individu tapi juga antar negara. Karena dalam era revolusi Industri 4.0 ini, Indonesia masih sangat membutuhkan banyak belajar. Misalnya dengan kita melihat hari ini perkembangan teknologi tuh kian pesat. Mulanya komputer tuh adanya komputer tabung, terus gak lama muncul laptop, muncul handphone yang tadinya handphone yang biasa aja, sekarang banyak handphone Android, dan masih banyak lagi teknologi-teknologi canggih yang terus berkembang, dan semua itu juga dilengkapi dengan adanya jaringan internet. Dengan jaringan internet ini, kita mampu berkomunikasi kemanapun, dan cakupannya nggak cuma hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri. Dengan adanya apa? Dengan adanya sosial media. Dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya perubahan zaman, dengan adanya perubahan budaya baru, semua tak lepas dari adanya proses pendidikan yang dilakukan sebelumnya. Sebab pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi istilah pendidikan saat ini tuh sebetulnya tidak hanya berlaku di sekolah formal saja. Kayak ketika kita sekolah baru kita mendapatkan pendidikan. Hakikatnya pendidikan ini adalah pendidikan sepanjang hayat. Jadi dari kita hidup, dari kita kecil sampai kita nanti meninggal, itu pasti akan mengalami yang namanya proses pendidikan. Jadi pendidikan merupakan salah satu proses yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Dengan memperoleh ilmu pengetahuan sebelumnya, mengetahui tentang teori-teori, mengetahui tentang pembelajaran yang mengasah keterampilan kita, akhirnya kita mampu menciptakan satu inovasi, atau misal itu berupa dengan teknologi atau sebuah ide atau gagasan. Jadi itulah pentingnya daripada pendidikan. Lalu pendidikan itu apa sih? Pendidikan ialah usaha mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap individu agar mampu mempersiapkan diri menjadi bagian dari anggota masyarakat. Jadi hubungan pendidikan dengan masyarakat ini sangat erat ya. Jadi ketika kita ingin berhubungan dengan masyarakat, maka pendidikan itu menjadi satu acuan agar kita dapat melangsungkan proses interaksi dengan orang-orang sekitar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses yang menuntun segala sesuatu atau semua kekuatan kodrat yang terdapat di dalam diri anak atau peserta didik itu sendiri supaya mereka sebagai manusia juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan juga mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan menurut Dr. Herman Harold Horn, pendidikan merupakan suatu alat yang mana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya di dalam memengaruhi diri sendiri juga menjaga idealismenya. Dan memang pada dasarnya pendidikan yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan atau meneruskan atau melestarikan kebudayaan yang ada atau bahkan menginovasikannya. Masyarakat di sini berfungsi sebagai penerus budaya dan kondisi serta kebutuhan masyarakat lainnya melalui pendidikan dan interaksi sosial. Dan dengan demikian, pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. Selanjutnya adalah hubungan individu dengan masyarakat. Kita harus tahu apa itu individu. Individu
ialah unsur terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang terkecil. Ada 3 kriteria yang dapat menggambarkan individu dengan masyarakat. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana interaksi atau gambaran hubungan individu dengan masyarakat. Individu, pertama, memiliki status relatif dominan terhadap masyarakat. Jadi status ini individu ini mendominasi masyarakat, misalkan seperti ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, itu adalah individu yang statusnya dominan terhadap masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki status yang relatif dominan terhadap individu. Misalkan dalam suatu wilayah itu terdapat masyarakat yang menganut agama Islam sepenuhnya. Dan ada satu individu yang menganut agama lain, dan di sini masyarakat lebih dominan terhadap individu. Selanjutnya, individu dan masyarakat saling bergantung karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Menurut Dr. Supomo, individu adalah suatu makhluk yang mana ia mengkhususkan diri sendiri, sedangkan masyarakat adalah keseluruhan dari anggota individu. Karena itu, kesadaran keduanya ialah untuk saling melengkapi. Jadi, masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia dalam suatu kelompok yang memiliki suatu sistem adat istiadat, kebiasaan, norma-norma yang dapat menghasilkan suatu kebudayaan. Selanjutnya adalah peranan pendidikan dalam masyarakat. Ini adalah materi pokok dari pembahasan ini ya. Pertama, adanya pendekatan pendidikan melalui pendidikan secara sistematis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Di sini ada pengambaran pendidikan formal, non-formal, dan informal. Saat ini mungkin pendidikan itu lebih identik dengan istilah formal, di mana pendidikan ini hanya didapatkan di sekolah saja, seperti sekolah dasar, sekolah menengah, atau di perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Sementara pendidikan itu pada hakikatnya sebelumnya sudah dibahaskan kalau pendidikan itu adalah pendidikan sepanjang hayat. Maka adalah pendidikan non formal, di mana pendidikan non formal ini merupakan implementasi daripada pendidikan sepanjang hayat. Adapun lembaga pendidikan informal, di mana lembaga ini berlangsung di dalam keluarga. Jadi, keluarga juga berperan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya seperti menanamkan nilai moral dan nilai. Adapun undang-undang yang berisikan tentang tujuan daripada sistem pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Teman-teman bisa baca ya dari PowerPoint-nya. Yang kedua adalah peranan atau fungsi pendidikan dalam masyarakat. Fungsi pendidikan dalam masyarakat pertama ialah fungsi sosialisasi. Sebelumnya telah dibahas bahwa proses pendidikan itu merupakan proses sosialisasi, di mana pendidikan itu diperoleh tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan dapat disosialisasikan atau diinformasikan kembali terhadap teman-teman kita atau bahkan adik-adik kita yang belum mengetahui akan ilmu tersebut. Yang kedua adalah fungsi kontrol sosial, di mana di fungsi ini kita akan diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai keagamaan di sekolah supaya kita bisa lebih mengontrol diri ketika hidup di masyarakat. Adalah fungsi pelestarian budaya masyarakat, di mana dalam proses pendidikan kita nggak boleh lupa nih sama budaya yang ada di Indonesia, malah harus melestarikannya atau bahkan menginovasikannya. Dan yang terakhir, pada fungsi ini pendidikan juga diharapkan membuat diri kita menjadi lebih siap ketika menghadapi tantangan yang ada di luar sana, seperti mengikuti seleksi atau pelatihan di berbagai tempat, di tenaga kerja, atau ketika berada di dalam lingkungan sosial dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.